Selamat siang, salam rekan guru penggerak hebat, di mana saja Anda berada. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kembali hadir bersama saya, Marius Oscar Modipau, calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Guru Sekolah Dasar SD Impres Raweka, asal Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kali ini saya akan memaparkan video tentang aksi nyata dalam penerapan diseminasi budaya positif bersama rekan guru di Sekolah Dasar Impres Raweka. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semua. Siang. Sekali lagi selamat siang. Siang. Lebih semangat lagi, selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih banyak. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru yang pada hari proses ini. Kami sudah memasuki materi pada modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Jadi pengalaman yang kami dapat, kami sudah belajar dari beberapa, selain kami belajar secara mandiri, belajar di antara teman-teman calon guru penggerak atau rekan-rekan sejawat, dan juga bersama Bapak Fasilitator. Untuk itu, sebelum saya mulai, saya berikan kesempatan kepada yang mewakili kepala sekolah untuk memberi sepatah kata dua sekaligus membuka acara. Lalu acara berikut mungkin dengan doa ya. Oke, kepada Ibu yang mewakili kepala sekolah saya persilakan. Teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, sebagai umat yang beriman, yang pertama patutlah. Jadi untuk tidak berpanjang kata, kita minta kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Saya membuka acara ini dengan resmi. Terima kasih banyak kepada yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi kita berikan tepukan tangan. Ini merupakan dukungan ya, dukungan dari rekan-rekan semua, dari Bapak Ibu, mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam mendukung kegiatan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Oke. Sebelum kita mulai, ada kesepakatan keras ya. Dialog. Dan yang kelima, menghargai pendapat teman. Mungkin ada yang lain atau pas ini ada yang lain? Ya. Saya tambah sedikit bisa memberi pendapat atau pertanyaan itu kalau boleh. Ketika kita memberi pendapat atau pertanyaan, kita buat kemajuan tangan. Kemajuan tangan untuk ya, sebelum menyampaikan pendapat. Itu pada poin 4. Berarti dia Ketiga. Sebagai pengantar dalam kegiatan kita hari ini, kegiatan kita hari ini yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif. Itu sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan Indonesia. Menurut beliau bahwa pendidikan harus memerdekakan anak-anak, yang memberi tuntunan agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, terjadi di sekolah maupun terjadi di keluarga. Tapi kalau kita guru berarti budaya positif di sekolah. Ya toh? Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah itu adalah merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Penuh hormat dan bertanggung jawab. Mari kita ciptakan budaya positif yang aman, baik terjadi di sekolah maupun di dalam di luar kelas maupun di dalam kelas. Oke. Berikut. Ada beberapa tahapan yang harus diikuti dalam mewujudkan budaya positif. Nah, pertama, perubahan paradigma positif. Dua,
disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Sedangkan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya, ini adalah kosakata baru ya. Yang kita kenal ya. Nanti sebentar. Perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma ya. Untuk membangun budaya positif, berarti apa yang kita perlukan? Ya. Untuk membangun budaya positif, apa yang kita perlukan? Yang kita perlu itu adalah bagaimana suasana sekolahnya, ya toh, suasana sekolahnya yang aman, ya toh, betul, suasana sekolahnya yang aman, ya, nyaman, ya, lingkungannya yang positif. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan siswa teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Ya, itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Yang tuntutan kita sekarang itu pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Ya, untuk menjadi hak, untuk menjadi miliknya. Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Dalam situasi siswa dalam kondisi apapun ya, jangan sampai kita melihat siswa itu langsung siswa ada sistem kontrolnya siswa ya, dalam diri kita itu punya sistem kontrolnya ya. Tidak bisa kita memaksa siswa supaya siswa itu harus ikut saya. Berikut bagaimana soal bisa berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol tadi? Teori kontrol. Nah, menurut pakar ya, Stephen R. Cover itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubah siapa atau perilaku Anda, sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka asal kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikut. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin positif terdiri dari ini apa kata disiplinnya. Sekarang kita kupas kata disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disiplin apa? Disiplina, ya. Disiplina. Ya langsung bahasa lurus ya, bukan bahasa apa? Bahasa Latinnya. Nah, yang artinya belajar, ya. Ya artinya belajar. Berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Sama tanya teman-teman. Ya, Ibu Yuli bisa bantu menjawab ya. Kenapa Ibu Yuli itu tuh selalu datang tepat waktu ke sekolah? Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari menurut saya yang pertama, tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru harus melakukan disiplin waktu. Yang kedua, kedekatan rumah dengan sekolah. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin dari saya, salah satu poin Bapak, tadi dalam pertemuan saja kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Apalagi di salah satu komunitas, pasti ada aturan dan penetapannya sudah disepakati oleh salah satu lembaga tertentu ya. Terutama itu disiplin waktu.
Jadi itu merupakan kesepakatan yang disepakati bersama. Dari Bu Yuli, yang karena kita mau menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Nah, yang kedua itu karena rumah saya dekat, jadi itu tidak sulit ya. Nah, pasti saya datang sampai di awal. Terus jawaban teman kita, Ibu Mercy, bahwa kita melaksanakan disiplin itu karena sudah sesuai dengan kesepakatan, ya toh, kesepakatan. Nah, kita mau menjalankan aturan kedisiplinan yang sudah dibuat baik oleh lembaga atau pimpinannya. Bapak Ibu, saya berikan gambaran begini bahwa disiplin yang maksud di sini itu disiplin diri ya, yang mengacu pada disiplin diri yang menjadi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai yang kita yakini. Ini artinya bahwa disiplin ini tergerak atas dasar dari dalam diri kita, dari dalam diri kita. Jangan sampai kita melakukan disiplin, kita melaksanakan disiplin itu karena merupakan tuntutan, ya tuntutan, atau karena mungkin aturan kita sudah buat, ya karena jangan sampai kita hanya menjaga supaya jangan sampai ditegur oleh atasan. Biasanya dibutuhkan pikiran kita tuh, kita datang lebih awal itu supaya takut ditegur oleh atasan. Itu pertama, itu jujur itu benar ya. Saya sih begitu. Ya ditegur oleh atasan. Yang kedua, kita datang lebih awal itu supaya mendapatkan penghargaan bisa. Nyata supaya hargai, supaya menguji kita. Nyata itu memberikan penghargaan. Tetapi disiplin yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara untuk kita dari dalam diri, ada kesadaran dari diri, ya, kesadaran dari diri kita bahwa ini penting untuk saya, penting untuk diri saya. Nah, ini maksudnya saya mau berbagi kepada teman-teman itu untuk berbagi bagaimana cara kita memberikan budaya positif ya, dengan nilai disiplin diri ini kepada anak-anak diri kita. Ya, itu. Ya, bagaimana cara kita membangkitkan rasa kesadaran diri ya, pada anak itu untuk menanamkan sikap disiplin diri, disiplin itu. Tanpa ada paksaan, tanpa ada tuntutan, tanpa ada dorongan atau tanpa ada motivasi dari orang, dengan sendirinya, dengan sendirinya. Terus disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaannya. Seperti yang disampaikan tadi itu, tapi imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukum. Ya kan, itu disiplin positif. Ya, itu. Biasanya kita jangan dengan anak ya, kita guru juga begitu. Datang ke sekolah itu awal itu takut jangan sampai ada yang terus ada hari ini pengawasan biasa kita apa tapi apa takut ditegur oleh pengawas. Berarti kita kesadarannya belum kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang menarik ini saya bertanya ke Ibu Vero yang maaf ya Bu Vero, kebutuhan dasar manusia apa yang Ibu inginkan, kebutuhan seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau dari saya, kebutuhan sekarang kita berbicara tentang guru dulu. Nah, paling tidak kebutuhan yang perlu kita miliki yaitu yang pertama itu kesehatan. Apalagi kebutuhan yang lain? Terus Kasih sayang Kasih sayang antar teman. Oh betul. Jadi sekarang saya mau tanya, apa itu kebutuhan? Coba. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita inginkan atau kita miliki. Yang kita inginkan atau yang kita miliki, ya? Miliki, ya? Kebutuhan, ya? Kebutuhan. Nah, kalau seandainya tidak ada, bisa saja kita rampungnya mungkin ada ya. Bisa kita rampung ya. Ya atau pasti ada sih. kita harus memenuhi yang kita inginkan, pasti ada Solusinya. ada solusi atau caranya seperti apa, Iya. kayak apa yang Oke, kita mau. kita berikan tepuk tangan dulu. Baik teman-teman. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ya. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya kan? Baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia.
tadi yang kita ini tadi ya. Ya, pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu. Yang berikut kebutuhan penguasa, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Terus yang berikut kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya. Yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Berarti teman-teman jawab tadi ada di dalamnya kebutuhan bertahan hidup. Ya, itu kesehatan. Mari Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup ya. Nah, misalnya apa? Kesehatan. Seperti sederhana. Kesehatan. Kebutuhan itu apa? Rumah dan makan. Ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikut. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan agar hubungan dan koneksi sosial. Contoh, bagaimana cara kita menaruh kepada anak, ya, memberikan kasih sayang kepada anak tanpa kita memandang si ini anak ini, agama ini, suku ini, tidak. Ya. Kelas ini dia Bu Yuli. Tidak, semuanya sama, kita berlaku sama. Berikut kebutuhan penguasa. Kebutuhan penguasa atau pengakuan atas kemampuan. Dia menganggap berasa berdiri di kelas itu biasa. Selain guru validasi itu nomor 2-nya dia. Ya, itu. Kemudian ini berhubungan dari kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Dia akui atas prestasi dan keterampilan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasa yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Oleh karena itu, ketika kita temukan anak-anak di kelas, kita berikan kepercayaan untuk mereka. Ketua kelas misalnya, atau kasih tugas, kebutuhan berikut. Kebebasan atau kebutuhan akan pilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian dari arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Ya. Yang berikut kebutuhan kesenangannya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ya. Bermain dan tertawa. Anak-anak dari kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga biasanya berkonsentrasi tinggi ya saat mengerjakan hal yang senang. Yang berikut, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini yang penting nih. Ini sangat penting. Ini yang langsung dengan kita ini. Menurut dia ini dosen ada 3 motivasi pelaku manusia. Di antaranya itu motivasi pelaku manusia untuk menghindari yang tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti kita bisa coba kira-kira saya itu ada dalam posisi mana? Ya. Apakah ada dalam posisi untuk menghindari kita nyaman atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi ini dia punya penjelasannya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya seperti apa? Orang melakukan sesuatu melakukan sesuatu itu karena takut mendapat hukuman. Contoh siswa datang ke sekolah mengikuti apa kegiatan bendera itu dia mengenakan sepatu. Siswa yang kita harapkan sepatu celana hitam, sepatu putih, lengkap itu lengkap. Kenapa mereka berpakaian lengkap? Paling pertama
mungkin mereka karena takut dihukum. Ya toh? Biasanya toh karena perilaku kita guru sebelum apa itu biasanya periksa. Ya toh periksa. Membedakan apa siswa? Oh, siswa yang lengkap di sebelah kanan, siswa yang tidak lengkap di sebelah kiri. Siswa yang tidak di sebelah kiri itu tuh dia berdiri di depan dekat panas. Biasanya begitu toh. Berarti anak itu secara tidak sadar bahwa dia melakukan sesuatu itu karena tekanan. Ya toh, karena tekanan atau karena takut dihukum. Ya toh, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Salah satu contoh, ini saya ingat, saya juga pernah berbuat begitu. Ya toh, saya pernah berbuat begitu. Ketika anak-anak mulai seperti ketika saya jadi guru kelas apa namanya itu biasanya, kalau anak cuma bosan itu biasanya saya umpan dan uang itu. Ya, itu. Kalau kasih uang, semangat itu. Kita juga merasa bahwa ini sudah berhasil. Berarti pembelajaran hari ini berhasil. Anak sudah semangat. Ya, ibu betul ya. Kita menganggap bahwa ini berhasil. Anak sudah semangat. Ketika kasih soal, anak kita sudah di depan. Berhasil. Oke, berhasil. Tetapi itu tidak bertahan lama. Pada saat itu dia berhasil. Tetapi aku pulang ke rumah dia berhasil. Besoknya lagi, ketika kita mungkin ada uang, apakah berhasil? Yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Dia akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa? Kalau saya lakukan ini, saya menjadi apa? Ya. Itu. Dia sendiri dia baca buku ini tanpa ada suruh dari teman-teman lain. Baca buku. Tanpa didampingi oleh guru. Dia sendiri dia baca secara ini dia spontan. Dia ambil buku dan baca. Dan dia bertanya ke dalam hatinya. Ketika saya baca apa itu? Ya. Pasti dia merasa bahwa ketika saya baca berarti pengalaman saya dapat saya bisa menceritakan kepada teman-teman. Ya toh percaya bahwa apa yang saya lakukan penting untuk diri. Ya, penting untuk diri. Nah, sekarang bertanya dari 3 motivasi tadi yang sudah ada dalam diri Bapak Ibu, diri teman-teman itu gimana? Kalau untuk pribadinya saya itu di poin 1. Ya, untuk menghindari ketimpangan. Ada satu hukuman. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Kalau dari saya, ketiga poin itu mungkin sudah ada dalam pikiran saya. Nah, yang kita harapkan sesuai dengan filosofi Bapak Ki Haji Dewa Utara. Yang diharapkan itu bahwa kita menerapkan motivasi, hukuman dan penghargaan itu pada poinnya tiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Gitu ya. Jangan sampai kita memberikan percaya kepada anak untuk melakukan sesuatu itu supaya anak itu merasa dihargai, yang dihormati. Jadi yang benar yang kita terapkan itu bagaimana cara kita menyadarkan anak agar mereka dapat melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari orang ya, dengan kesadaran diri. Terus yang berikut lanjut posisi kontrol guru untuk membangun disiplin. Nah, ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol guru untuk membangun disiplin positif. Yang pertama, penghukum. Pernah menjadi penghukum. Betul? Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Biasanya dilakukan kita guru terhadap anak. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara menghukum anak. Ya toh, maksudnya supaya ada hukum cerah, ada hukum cerah, ada efek cerah, memberikan hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, kita berpikir bahwa ini sudah berhasil. Kalau dia sudah ada efek cerah, pasti dia berubah. Tapi berhasil itu tidak bertahan lama. Penghukum itu bisa mengakibatkan ada kekebalan pada diri anak. Terus berikut, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah.
Mereka mungkin mengatakan hal seperti ibu sangat kecewa dari kami. Ibu sudah percaya tentang hari ini, tapi kenapa kamu tidak datang lebih awal? Ya. Ibu benar-benar kecewa, ibu sudah percaya tentang kamu karena ibu tahu bahwa dalam diri kamu itu ada kamu mampu, kamu lebih dari sama lain. Ya. Terus yang berikut. Teman, saya sebagai teman. Ini. Ya. Terkadang kita jarang melakukan ini. Atau jarang melakukan tetapi kita tidak menyadari, tidak menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu berarti posisi sebagai teman. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun ada risiko siswa menjadi tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Dia selalu berlaku. Jadi segala kegiatan tugas apapun dia bisa saja tidak mau kerja. Kerja atau teman, nyata teman bisa saja tidak kerja. Berikut 4 pemantau. Ini sering kita lakukan. Kita biasanya kontrol, pemantau ya. Lakukan ke sana, pantau dia. Hanya pantau saja. Tapi tidak ada penyelesaian. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru yang posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Pemantau. Terus berikut kebutuhan apa namanya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif. Nah, ini yang diharapkan. Yang diharapkan itu sebagai manajer. Dari 5 posisi apa tadi? Posisi kontrol ya? Nah, 5 posisi kontrol. Yang dibutuhkan murid saat ini dan yang kita harus lakukan itu guru sebagai manajer. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer? Tentu bersama kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah. Bagaimana cara kita bersama-sama mencari solusi dengan siswa? Memanggil dia, menuntun dia, memberi motivasi, arah. Itu manajer. Setiap hari seperti itu saya lakukan ada pernah setiap hari memberikan pengarahan kepada anak-anak, mengingatkan mereka. Itu manajer. Selalu berikan arah motivasi kepada mereka. Yang berikut tinggal lagi 2 keyakinan keras ya. Sama tanya keyakinan selain keras sama kesepakatan keras ya. Sama tanya keyakinan keras itu ide dengan kedisiplinan ya. Betul. Yang peraturan betul ya. Nah sekarang saya mau tanya keyakinan keras dengan peraturan atau kedisiplinan itu sama kenapa? Betul beda. Oke, gimana beda? Kalau menurut saya keyakinan kelas bahwa kita yakin dan percaya bahwa apapun kesepakatan kita tuh dapat kita laksanakan. Oke. Sebentar. Baik, menurut saya keyakinan kelas, apa yang saya buat, yang saya lakukan di dalam kelas itu saya yakin dan percaya itu benar-benar yang saya yakin dan percaya saya buat itu saya meyakinkan. Iya, maksudnya keyakinan kelas itu betul-betul saya melaksanakan. Terus kalau peraturan itu yang kita buat dan kita mungkin kesepakatan yang harus kita buat. Yang harus kita buat. Iya. Menarik. Oke. Menarik sebentar ini. Kalau dari keyakinan saya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu yang sama. Tidak ada bedanya. Peraturan kelas itu yang dilaksanakan anak di kelas yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Itu saja. Bukan sama tapi berkaitan maksudnya. Keyakinan kelas itu dibuatkan berdasarkan kesepakatan. Tapi itu kalau peraturan, tapi itu pun biasa dibuat hanya satu orang. Bisa saya dibuat oleh guru kelas atau bisa dibuat oleh kepala sekolah saja atau lembaga. Contoh di yayasan yang harus dijalankan harus ditaati oleh itu aturan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan berarti sesuatu yang atas dasar kesepakatan bersama, atas dasar kesepakatan. Dia cenderung tidak memberikan hukuman, tetapi kalau peraturan itu ada hukuman.
Ya toh, saya tidak hari hukuman dari yayasan, hukuman kau gaji dipotong. Bukan terapi ya. Iya. Mereka di sekolah di yayasan ya, di Iya, Usila. di Usila. Mereka terlambat detik saja, itu sudah terlambat. Kalau makanya mereka tuh bagaimana caranya harus cepat untuk dapat pencetak itu daftar hadir itu. Ya toh, itu. Terlambat detik itu terlambat, gaji sudah dipotong. Berarti itu apa? Itu keyakinan kelas atau peraturan? Itu yang dibuat oleh yayasan. Yayasan kelas ada nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik, dari dalam diri. Timbul dari dalam diri, bukan secara apa internal ya, bukan di luar ya, secara intrinsik dari dalam, terjadi di dalam. Ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, itu. Mereka lebih semangat menjalankan keyakinan daripada dalam peraturan. Untuk peraturan mereka tahu ada hukumannya. Ya, ada hukum. Berikut lanjut. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas ya. Selepas ibu sudah di kelas masing-masing cara membuat keyakinan kelas seperti ini. Ini berdiskusi tentang peraturan. Beri kesempatan kepada anak, ya. Beri kesempatan kepada anak untuk mereka buka pikiran. Pikir apa mau mereka? Mereka berpikir beberapa menit. Ya. Setelah mereka berpikir, oh keinginan saya ini, baru menyusul menjadi keyakinan. Ya. Susu menjadi keyakinan. Setelah perunturan itu selesai susu, menjadi keyakinan keras, baru itu dijanjikan seperti tadi segitiga restitusi. Nah ini terakhir segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Coba teman-teman, ada yang tahu restitusi? Ya, belum tahu? Ini istilah baru. Ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan pertama itu tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua itu tahapan bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga itu tahapan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita semua tadi itu. Ya, kita semua cukup bersama siswa tadi. Ketika akan melakukan kesalahan, berarti pasti ada di dalam keyakinan kelas yang ada dalam. Ya, kita menyampaikan ke mereka akan kembali pada keyakinan kelas. Ya, bahwa mereka tahu, oh, saya langkah ini jadi ini. Oh, pas saya melakukan ini, berarti langkah ini. Ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ini tahap penyelesaian kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah yang sering kita hadapi bersama murid. Nah, bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Ya. Dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan, memanggil si anak. Ya, memanggil si anak secara empat mata dan menanyakan, ya kan? Kita semua akan melakukan beberapa hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya kan? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Walaupun kita merasa bahwa anak ini melakukan kesalahan, ya kan? Melakukan kesalahan. Tapi bagaimana relasi kelima kita untuk bagaimana membagikan rasa percaya diri dia, supaya dia tidak merasa betul-betul benar-benar bersalah dalam dirinya. Ya, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Bahwa apa yang Anda lakukan itu pasti ada alasan. Seperti yang kita contohkan tadi. Ya, tanya mereka. Ya, kira apa anak? Bangun terang. Apa? Ya, sampai anak tidak kerja tugas. Pasti ada alasan. Ya, yang berikut menanya keyakinan. Menanya keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, menanya keyakinan. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ya. Kalau dia lakukan kesalahan itu, kira-kira apa yang dia sudah lakukan? Keyakinan apa yang kita sudah sepakati bersama yang dia lakukan? Ya, nah, baru kita memberikan anak. Oh, ini tidak baik ini. Yang anak harus lakukan itu. Nah, itu penjelasannya. Tahap segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa yang mungkin akan kita lontar kepada anak ya.
yang akan kita praktik pada anak seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sama-sama cari solusi. Oh anak, kalau begitu, kita nanti yang anak punya keinginan itu yang mau disebut apa? Ya, supaya anda dan tidak baik. Saya rasa mungkin itu saja ya. Ini materi terakhir dalam penerapan segitiga restitusi. Mungkin saya rasa kurang lebihnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang lengkap. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Mulai dari materi pertama ya. Materi pertama tentang paradigma ya. Belajar paradigma sampai pada materi yang ke-8 itu penerapan segitiga restitusi. Kepada Bapak Ibu saya persilakan. Jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak CGP dan teman-teman guru semua untuk kegiatan akhir ini. Dari materi yang kita terima dari tadi, itu semua sudah merupakan tanggung jawab dan sesuatu yang seorang guru dan siswa lakukan di sekolah. Nah, untuk melaksanakan semuanya itu, dari tadi saya berpikir begini, kalau itu kita laksanakan, tidak diimbangi yang pertama itu kita minta kuasa Tuhan untuk selalu menguatkan kita, memberi penyemangat untuk kita dalam melaksanakan segala sesuatu. Karena peraturan-peraturan itu yang kita buat. Dan saya rasa tadi di awal sudah kita ketahui bersama bahwa untuk melakukan perubahan-perubahan tidak segampang membalikan telapak tangan. Ya, tidak melakukan. Ya, butuh proses. Dan proses itu tidak datang dengan semudahnya, tanpa perjuangan, yaitu ora et labora, bekerja dan berdoa. Selamat siang. Baik, kita tepuk tangan ya. Saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu itu saya lebih tertarik ya, bagaimana kita mau berjuang belajar ya dari hal-hal yang tidak pernah kita biasa lakukan. Ya, mari saya mengharap kepada yang kita sudah dapatkan ini. Saya juga lebih merasa bahwa saya tidak berhebat amat. Ya toh? Dengan pengalaman yang mampu sedikit ini, saya hanya mau berbagi dengan Bapak Ibu, teman-teman, supaya bisa berbagi, membuka wawasan kita untuk bagaimana kita menanamkan budaya positif kepada anak didik kita, kepada sekolah kita, ya, terutama di sekolah dasar Islamika ini kita banyak, supaya betul-betul anak menanamkan budaya positif itu berasal dari muncul dari niatnya sendiri, dari kesadaran diri. Baik kepada anak-anak dan juga pada kita guru sendiri menanamkan budaya positif. Mungkin serasa itu saja dari teman-teman lain tidak ada. Serasa sudah cukup ya. Oke, itu saja sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu yang mewakili kepala sekolah hari ini yang sekaligus membuka acara. Nanti sebentar saya serahkan kembali mic kepada Ibu kembali untuk kegiatan kita ini. Ya. Paling pertama dari lubuk hati saya paling dalam mengucapkan terima kasih banyak ya atas kepada adik didik kita. Mungkin serasa dari itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Saya berikan mic kepada Ibu mewakili kepala sekolah untuk menutup acara kegiatan kita ini. Baik, selamat siang teman-teman guru dan Bapak Guru CPG. Yang pertama-tama saya mewakili kepala sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang telah kami dapat hari ini. Yang kedua, kegiatan ini juga merupakan hal di mana motivasi bagi kami guru dan juga penunjuk ketika kami nanti untuk menjadi calon guru penggerak.
bahwa kami sudah tahu bahwa alur-alurnya sudah seperti ini yang kami harus laksanakan nanti. Selamat siang dan salam sejahtera guru penggerak hebat. Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat di Sekolah Dasar Impis Raweka, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan guru semuanya di mana saja berada. Sekian dan terima kasih. Salam rekan guru penggerak hebat.